Ya, kita telah terhubung dengan Chief Economist Bank CIMB Niaga, Adrian Panggabean. Selamat pagi, Pak Adrian. Selamat pagi, Pak Rolando. Baik, Pak Adrian, di tengah situasi ekonomi dan politik global yang tidak pasti saat ini, nah ini bagaimana pergerakan rupiah pagi ini, Pak Adrian? Memang menjelang Pilpres di Amerika Serikat ini, kalau saya perhatikan dari berbagai macam konsensus yang ada, nampaknya tidak ada kesepakatan ya dari setelah Pilpres ini, karena biasanya itu kan ada preferensi tertentu ya dari market, mereka mau pilih Trump, Biden, dan kemudian US dollar akan menguat atau melemah. Dan dari skenario yang ada pun, misalnya apakah Democratic sweep, apakah Trump menang tapi Senat dan Kongres dipimpin oleh Republican dan sebaliknya, atau mungkin terjadi contested elections. Kelihatannya dari semua skenario itu tidak ada pola yang jelas yang bisa saya lihat. Tapi yang pasti kelihatannya memang market ini betting di poll nih. Jadi saya kira dolar bisa kemana saja sih arahnya dalam 1-2 hari ini ke depan setelah Pilpres yang kita sering sebut sebagai dengan istilah knee jerk reaction. Baik, Pak Adrian, nah ini inflasi Oktober 2020 ini apakah sudah sesuai ekspektasi pasar, Pak? More or less sih ya, pasar itu masih melihat bahwa inflasi itu memang masih akan tetap rendah. Tetapi pola penurunan inflasi itu nampaknya sudah berhenti di bawah. Saya kira secara month on month mungkin sudah tidak deflasi lagi, tapi mungkin sudah flat. Walaupun secara year on year masih akan tetap di kisaran 1,4 sampai 1,6% year on year ya, sehingga memang sampai dengan full 2020 inflasi masih belum jadi concern buat kita. Bahkan sebetulnya untuk tahun 2021 pun inflasi belum jadi concern buat kita. Baik. Nah ini selanjutnya ini Pak Adrian, ini kan pasar tengah menanti PDB Indonesia Q3 2020 ya. Nah apakah ini atau seperti apa dampaknya terhadap rupiah, Pak? Backward data ya, bukan forward looking data tapi backward looking data, karena sudah terjadi sebetulnya. Yang ditunggu ini kan sebetulnya hasilnya. Kalau kita lihat dari kalau saya scan atau observasi dari respon market, memang kisarannya cukup lebar. Ada yang masih berpikir di range -1,5, ada yang berpikir di range 3%. Saya sendiri berpikir di 3,3% negatif ya. Jadi sebetulnya cukup lebar ya, dan bahwa kita masih tetap negatif itu sudah confirm. Tapi berapa besar negatifnya itu yang masih mungkin menjadi ini ya, di dalam episode krisis itu memang agak sulit untuk melakukan proyeksi yang baik. Tapi saya rasa sih ini akan berada di kisaran -3%. Baik. Ya Pak Adrian, data ekonomi global yang mulai membaik seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, nah ini apakah juga akan mempengaruhi rupiah? Seperti apa dampaknya, Pak? Mungkin saya perlu kualifikasi sedikit ya, mungkin yang membaik itu hanya China, karena mereka sudah membaik secara signifikan. Tapi ekonomi Amerika cukup dalam, jadi punya masalah, dan masalah terbesar mereka juga adalah kebijakan suntikan likuiditas untuk mengatasi masalah pandemi yang menjadi perdebatan antara Republikan dengan Demokrat, dan ini mempengaruhi prospek atau outlook terhadap US dollar. Saya kira ini masih akan berlanjut sampai administrasi yang baru terbentuk setelah Pilpres di Amerika Serikat. Baik,
Terima kasih Pak Adrian atas informasinya. Dan pemirsa demikian tadi Adrian Terima Panggabean. Ya, baik. Pak pemirsa demikian tadi Adrian Panggabean, Chief Economist CIMB Niaga.